Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, dalam tugas refleksi kali ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terhadap dua judul yang sama yang kebetulan memiliki judul yang sama, yaitu pengantar ilmu tasawuf, namun dibagi menjadi dua pembahasan, bagian pertama dan bagian kedua. Keduanya sama-sama membahas dunia tasawuf secara mendalam dari berbagai sudut pandang, mulai dari sejarah, tokoh, hingga penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan modern. Baik, jurnal yang pertama itu Sufis as the Core Islam, yang menjelaskan tentang pandangan salah satu tokoh besar Sufi, yaitu Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, bahwa menurut Imam Al-Junaidi, tasawuf itu bukan sesuatu yang terpisah dari Islam, tetapi justru inti dari Islam itu sendiri. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Artinya seseorang bisa menjadi sufi sejati kalau ia menjalankan aturan agama secara lahir dan menjaga hati secara batin. Kemudian jurnal yang kedua yaitu karya Muhammad Itsbatul Haq yang berjudul Tasawuf as the Basis for Internalizing Humanism, yaitu membahas bagaimana nilai-nilai tasawuf bisa membentuk karakter manusia yang lembut, sabar, dan berperi kemanusiaan. Kalau di jurnal sebelumnya dibahas tentang tokoh klasik, di sini dibawa ke konteks kekinian dengan bahwa tasawuf bisa jadi dasar pembentukan karakter bangsa yang ramah dan toleran. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu karya Tommy Saputra dan Anissa Wahid yang berjudul Al-Ghazali dan Pemikirannya tentang pendidikan tasawuf. Imam Al-Ghazali menjelaskan kalau tasawuf bukan cuma tentang zikir, tetapi juga tentang pendidikan hati. Beliau menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dalam pendidikan. Menurut saya ini menarik banget karena mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan cuma buat mencerdaskan otak, tetapi juga menenangkan hati. Kemudian jurnal yang keempat yaitu Miftahul Ulum yang berjudul pendekatan studi Islam, sejarah awal perkenalan Islam dengan tasawuf, membawa kita perjalanan awal munculnya tasawuf dalam sejarah Islam. Di sini dijelaskan bahwa sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW, hanya saja bentuknya belum terstruktur. Jadi tasawuf lahir dari kehidupan Nabi yang penuh kesederhanaan, ketenangan, dan cinta kepada Allah. Ini memperkuat bahwa tasawuf bukan hal yang baru, tetapi warisan spiritual Islam sejak dulu. Selanjutnya jurnal yang kelima yaitu karya Faizatun Nafsiyah yang berjudul The Integrity of Aqidah, Moral and Sufis. Di sini dijelaskan bahwa tiga pilar penting Islam yaitu akidah, akhlak, dan tasawuf bisa diintegrasikan dalam pendidikan Islam modern. Pendidikan sering terlalu fokus ke kognitif, padahal pendidikan hati juga perlu. Tasawuf hadir di sini sebagai penguat akhlak dan iman, biar ilmu yang dipelajari tidak cuma jadi teori, tetapi juga jadi jalan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jurnal yang keenam yaitu karya Aziz Lukman Hakim DKK yang berjudul Studi Islam dengan pendekatan tasawuf. Di sini pembahasannya mulai masuk ke ranah mistisisme seperti konsep fana, yaitu meleburkan diri dalam kehendak Allah dan baka kekal dalam kesadaran ilahi. Tetapi jangan salah paham, mistik di sini bukan hal aneh, melainkan simbol dari puncak kedekatan spiritual seseorang. Jurnal ini menjelaskan bahwa tasawuf adalah perjalanan batin yang dalam, tetapi tetap berpijak pada syariat. Selanjutnya jurnal yang ketujuh yaitu yang berjudul Origin of Tasawuf, Sufis and Critiquing the Disease of Transcendent Zuhud.
yaitu yang membahas pandangan kritis terhadap teori yang bisa dibilang bahwa tasawuf hanya perkembangan dari zuhud. Penulisnya menjelaskan bahwa tasawuf tidak sekedar zuhud, tetapi lebih dari itu, yaitu kesadaran spiritual yang lahir dari penghayatan terhadap tauhid. Jadi bisa dibilang zuhud hanyalah pintu awal menuju tasawuf, bukan intinya. Selanjutnya jurnal yang ke-8 yaitu karya Nur Afifah Muntaha DKK yang berjudul Tasawuf dan Pengembangan Diri. Ini menarik banget karena membahas tasawuf dari psikologis. Dijelaskan bahwa nilai-nilai tasawuf seperti sabar, ikhlas dan bisa membantu seseorang mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh. Karena sekarang banyak orang yang sukses tetapi stres, padahal dengan nilai tasawuf hati bisa tenang meskipun dunia ramai. Kemudian jurnal yang ke-9 yaitu karya Zulfikar Siregar DKK yang berjudul The Role of Agency Ulama in the Sufis, Tauhid and Fikih Studi Mufin. Nah, ini membahas peran ulama Aceh yang menggabungkan tasawuf dengan tauhid fikih. Artinya tasawuf tidak berdiri sendiri tetapi bersatu dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Tasawuf sebagai bukti bisa berperan aktif dalam masyarakat, bukan hanya urusan pribadi. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu yang ke-10 karya Syahlariyadi Lutfi dan Mujibur Rahman yang berjudul Interrogation of Tasawuf Ethics in Islamic Digital Economy. Ini pembahasan yang sangat modern, gimana nilai-nilai tasawuf bisa diterapkan di era digital, misalnya kejujuran, amanah, dan niat yang bersih dalam berbisnis online. Karena menunjukkan bahwa tasawuf ini fleksibel, bisa diterapkan di zaman apapun. Nah, dari semua jurnal yang tadi bisa disimpulkan bahwa tasawuf bukan ilmu yang terpisah dari kehidupan, tetapi justru jantung dari Islam itu sendiri, yang menuntun manusia untuk mengenal Allah lewat kebersihan hati, keikhlasan amal, dan kasih sayang terhadap manusia, terhadap sesama. Nah, dari semua jurnal yang sudah disebutkan tadi bisa disimpulkan bahwa tasawuf bukan ilmu yang terpisah, dari kehidupan, tetapi justru jantung dari Islam itu sendiri, yang menuntun manusia untuk mengenal Allah lewat kebersihan hati, keikhlasan amal, dan kasih sayang terhadap sesama. Tayyib, mungkin hanya ini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.